Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Joyo Laksono dengan NIM 1032 dari TI 23H. Kita dari kelompok biologi mau memaparkan tentang materi fisiologi kerja. Di sini dengan nama-nama kelompok saya diantaranya ada Asep Jalaluddin dengan NIM 110423F, dengan Anggraini Mariska 102023H, dengan Santang Siliwangi 1002 T23G. Apa sih pengertian fisiologi kerja? Fisiologi Fisiologi sendiri adalah cabang dari ilmu biologi yang mempelajari tentang fungsi normal dari suatu organisme, mulai dari tingkat sel, jaringan sel, organ, sistem organ, hingga tingkat organisme itu sendiri. Untuk fisiologi kerja, informasi mengenai seberapa besar aktivitas tubuh seperti sirkulasi darah, pernafasan, pencernaan, aktivitas muskuloskeletal dapat bertahan tanpa mengalami kerja yang berlebihan dan mengalami kelelahan. Bekerja adalah hasil kerjasama dalam koordinasi yang sebaik-baiknya dari indera, mata, telinga, peraba, perasa, dan lain-lain. Otak dan susunan saraf-saraf di pusat dan perifer serta otot-otot. Apa yang terjadi ketika bila mana kita saat bekerja? Saat bekerja, tubuh kita akan beraktivitas dan akan mempengaruhi ke organ-organ dan sel-sel kita seperti halnya flowchart yang berada di layar. Salah satunya aktivitas saraf bertambah. Dia akan menegangkan otot-otot kita dan peredaran darah meningkat ke organ yang bekerja. Nafas akan lebih dalam, denyut jantung dan tekanan darah meningkat dikarenakan aktivitas bekerja kita. Oke, untuk sistem metabolisme mungkin akan bisa dipaparkan dengan Mas Asep Jalaluddin. Baik, terima kasih. Di sini saya akan meneruskan materi berikutnya yaitu sistem metabolisme. Sistem metabolisme kerja dibagi menjadi tiga bagian. Pengarahan tenaga, memanfaatkan organ tubuh, dan dikoordinasikan secara pusat. Lalu di sini ada jenis kerja. Secara umum jenis kerja dibagi menjadi dua bagian, yaitu jenis kerja fisik antara lain aktivitas tubuh yang dicirikan dengan perubahan temperatur tubuh, konsumsi oksigen, detak jantung, dan senyawa kimia. Dan yang kedua ada kerja mental, yaitu mengkonsumsi energi lebih sedikit, aktivitas kognitif. Kerja mental ini memiliki ciri yang ada perubahan yang sama dengan kerja fisik, yaitu temperatur tubuh, konsumsi oksigen, detak jantung, dan senyawa kimia. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju metabolisme di antara lain yaitu usia, jenis kelamin, komposisi tubuh, iklim, gizi. Kondisi berat, pemberat, yaitu demam atau penyakit tertentu, aktivitas fisik, konsumsi obat, hormon, dan tidur. Kebutuhan energi. Tubuh berupa organ-organ tubuh sampai sel-sel tubuh memerlukan energi untuk dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Energi ini berasal dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari yang kemudian akan mengalami reaksi respirasi baik berupa respirasi aerob maupun respirasi anon-aerob. Kebutuhan energi, konsumsi energi total harian pada tubuh manusia dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama energi basal. Basal metabolis rate. Untuk organ wanita membutuhkan 25 kal atau kilogram per berat badan. Untuk pria membutuhkan 30 kal atau kilogram per berat badan.
Yang kedua ada energi untuk aktivitas. Aktivitas ringan 1,5 energi basal atau kilogram per berat badan. Untuk energi aktivitas berat 2 energi basal atau kilogram per berat badan. Yang ketiga ada energi untuk aktivitas keseharian seperti berjalan, mencuci piring, menyapu, dan lain-lain. Terakhir ada energi untuk mencerna makanan. Baik, di sini akan diteruskan oleh Saudara Mariska. Sumber energi untuk kerja dibagi menjadi 3, yaitu protein, karbohidrat, dan lemak. Dalam protein menghasilkan 4,1 kalori, untuk karbohidrat menghasilkan 4,1 kalori, dan lemak menghasilkan 9,3 kalori. Fatigue. Fatigue adalah suatu kondisi kelelahan atau keletihan yang dapat memengaruhi fisik, mental, dan emosional seseorang. Ini adalah respon alami terhadap aktivitas yang berat, stres, atau kurangnya istirahat yang cukup. Fatigue dapat melibatkan perasaan kelelahan, penurunan energi, dan kinerja yang menurun. Fatigue dibagi menjadi 3, yaitu industrial fatigue, functional fatigue, dan psychological fatigue. Yang pertama, industrial fatigue memiliki indikasi penurunan dalam performansi kerja, penurunan kecepatan produksi, dan penurunan kualitas output, yang menyebabkan pekerja industri kelelahan fisik dan mental. Yang kedua, ada functional fatigue yang berkaitan dengan generasi fungsi tubuh manusia secara fisik dan mental. Pada aspek mentalnya, rasa gelisah, cemas, dan tidak aman. Yang terakhir ada psychological fatigue. Ini lebih ke kekelahan mental. Indikasinya merasa tidak cukup energi untuk melakukan kegiatan rutin. Baik, baik, terima kasih untuk Mariska. Mungkin untuk pengaturan waktu kerja dan istirahat bisa dipaparkan oleh Mas Santang. Pengaturan waktu kerja dan istirahat. Pengaturan waktu kerja dan istirahat memainkan peran kunci dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif, sehat, dan berkelanjutan. Beberapa alasan pentingnya pengaturan waktu dalam kerja dan istirahat adalah kesejahteraan karyawan, produktivitas yang lebih tinggi, keseimbangan kerja dan hidup, motivasi dan keterlibatan, pengurangan stres, peningkatan kualitas pekerjaan. Perlunya waktu istirahat perlunya waktu istirahat perlunya waktu istirahat mempengaruhi perlunya waktu istirahat mencegah kelelahan, mencegah hilangnya efisien kerja, kesempatan untuk kontak sosial. Jenis istirahat. Istirahat spontan. Istirahat spontan merujuk pada waktu istirahat atau jeda yang diambil oleh seseorang secara tiba-tiba atau tanpa rencana sebelumnya. Istirahat spontan bisa muncul sebagai respon terhadap kebutuhan mendadak, situasi stres, atau untuk memberikan diri Anda waktu sebentar untuk melepaskan diri dari tugas dan aktivitas yang intens. Beberapa contoh yang melibatkan istirahat spontan yaitu berjalan-jalan singkat, berbicara dengan teman, istirahat mata, istirahat harian, istirahat yang ditetapkan atas peraturan perundangan. Istirahat yang dilakukan atas peraturan perundangan merujuk pada istirahat yang atau waktu istirahat yang diatur dan diwajibkan oleh hukum atau peraturan pemerintahan. Setiap negara mungkin
memiliki peraturan yang mengatur waktu kerja dan istirahat karyawan untuk melindungi hak-hak pekerja, memastikan kesejahteraan mereka, dan menciptakan lingkungan kerja yang adil. Beberapa contoh istirahat yang biasanya diatur oleh perundangan termasuk istirahat makan, istirahat kecil, atau paus singkat, istirahat menyusui, istirahat setelah jumlah jam kerja tertentu. Istirahat tergantung dari prosedur. Istirahat tergantung dari prosedur mengacu pada waktu istirahat yang ditentukan oleh prosedur atau kebijakan internal dari suatu organisasi atau perusahaan. Dalam konteks ini, istirahat karyawan tidak hanya diatur oleh perundangan, tetapi juga oleh pedoman internal yang telah ditetapkan oleh manajemen perusahaan. Banyak perusahaan memiliki prosedur internal dan kebijakan sumber daya manusia yang mengatur hal-hal seperti jadwal istirahat, lama istirahat, ketentuan khusus, polisi tertentu, fleksibilitas waktu, penggunaan perangkat elektronik, prosedur prosedur untuk keluhan dan perubahan. Prosedur ini dapat bervariasi antara perusahaan-perusahaan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan budaya organisasi tertentu. Adherence atau kepatuhan terhadap prosedur ini biasanya merupakan bagian dari tanggung jawab karyawan untuk memastikan bahwa mereka mematuhi kebijakan internal perusahaan selama bekerja dan jam kerja dan istirahat. Sekian, terima kasih Mas. Baik, terima kasih untuk Mas Hantang telah membantu untuk memaparkan tentang jenis-jenis istirahat. Terima kasih untuk materi hari ini dan presentasi kami. Mohon maaf bila ada kurang dan cara memaparkan kami ada yang salah. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.